Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaksanakan pembelajaran daring untuk kelas 7 semester genap. Kita akan belajar tentang garis dan sudut. Oke, perkenalkan saya Fajar, guru sampai 5 tahun. Lanjut. Oke, materi pertama yaitu hubungan antar sudut. Perhatikan di sini. Jika dua buah sudut membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu merupakan pelurus yang lain. Dikatakan berpelurus. Ingat, kalau berpelurus ini adalah jumlah sudutnya 180 derajat. Kenapa? Karena dari A ke B ini adalah sudutnya 180 derajat. Jika kalian menggunakan busur, maka sudutnya 180 derajat. Oke. Maksudnya bagaimana? Begini. Misal A ini adalah 60 derajat, maka B-nya berapa? 120 derajat. Sehingga di sini ada rumus. Perhatikan tanda panah di sini. Nah, jika A-nya itu 60 derajat, B-nya berapa? Ini. Maka 180 dikurangi 60 adalah 120. Begitu. Ini untuk kasus sudutnya 180 atau berpelurus, bisa dikatakan bersuplemen. Perhatikan tanda panah ini. Lanjut, contoh soal bawahnya. Oke, kalian perhatikan contoh soal ini. Amati, pahami. Di buku paket kelas 7 ada. Kalian bisa belajar itu. Berikutnya. Tadi adalah sudut pelurus. Nah, sekarang kita fokus ke gambar ini. Ini sudutnya siku berapa derajat? 90 derajat. Nah, maka sudut yang ada di sini, di dalam sini, itu kalau dijumlahkan 90 derajat. Maka rumusnya seperti ini. Oke. X yang ini bawah tambah Y atasnya 90 derajat. Contoh soal itu seperti ini. Jika X-nya 45 maka Y-nya 45. Jika X-nya 30 maka Y-nya 60. Jika X-nya 10 maka Y-nya 80. Totalnya pokoknya di dalam sini 90 derajat. Kita lihat contoh soal di bawahnya. Oke, ini contoh pengembangan soal yang lebih kompleks. Yang tadi Fajar jelaskan tuh contoh yang sederhana. Oke, kalian pahami? Lanjut. Oke, sudut bertolak belakang. Kenapa ditambahkan sudut bertolak belakang? Karena saling menolak, saling membelakangi. Contoh, perhatikan tanda kurung 1 dan ini kurung 2. Kurung 1 dan kurung 1 ini artinya sudutnya bertolak belakang. Kurung 2 dengan kurung 2 ini sudutnya bertolak belakang. Contoh, kalau misalkan ini 60, maka di sini 60. Kalau di sini 120, maka di sini 120. Kalau misalkan yang bawah itu 10, maka yang atas 10. Ini dinamakan sudut bertolak belakang yang sudutnya itu adalah sama. Oke, paham? Oke, lanjut. Ini adalah contoh soalnya. Kalian pahami contoh soal ini. Yang A, jika SOP, perhatikan tanda panah ini 45, maka ROQ berapa? Karena ini dan ini saling bertolak belakang, maka sudutnya sama, 45 derajat. Lanjut. Oke, materi berikutnya. Ini baru. Jika ada garis biru atau salah satu garis dipotong oleh dua garis sejajar, itu bentuknya seperti ini. Sekali lagi, jika ada satu garis dipotong dua garis sejajar, itu bentuknya seperti ini. Sehingga ada 4 sudut di atas, 4 sudut di bawah. Bagaimana hubungannya? Maka kita akan bahas pelan-pelan di sini. Yang pertama, sudut sahadap. Dikatakan sahadap, ya memang bentuknya berhadapan. Dan sudut yang terbentuk adalah sama besar. Contoh 15, dia ngadep ke atas, dia ngadep ke atas, maka sudutnya sama. 37, 26, 48. Sama dengan di sini artinya sudutnya sama. Contoh nomor 1 60 derajat, maka nomor 5 60 derajat juga. Nomor 4 kalau misalkan 30 derajat, maka 8
30 derajat. Ini yang dinamakan sudut sehadap. Maksudnya sehadap itu bagaimana? Perhatikan nomor 4 sama nomor 8. Dia ngadepnya ke bawah, dia ngadepnya ke bawah. 1 dan 5. Dia ngadepnya ke atas posisi kiri, dia ngadepnya ke atas posisi kiri, nomor 5 ini. Maka dikatakan sudutnya sama. Oke, lanjut. Yang berikutnya, sudut dalam berseberangan. Ingat kalau menyeberang berarti menyilang. Kita lihat kasusnya. Dinamakan dalam itu karena dia ada di dalam dua garis ini, merah M, merah L. 36, 36. Berarti sudutnya sama. 45. Yang 2178 bagaimana? Tidak termasuk karena yang difokuskan adalah dalam berseberangan. Di dalam saja. Ini wilayah dalam dan sudutnya berseberangan 36. Itu besarnya sama. Bagaimana 1278 yang tadi? Nah, ini ada namanya lain. Luar berseberangan. 1827. Bagaimana sifatnya? Begini contohnya. Kalau 1 ini 60 derajat, maka 8 60 derajat juga karena sifatnya sama dengan. Kalau 2 ini 70 derajat, maka yang 7 juga 70 derajat karena 2 ini berseberangan. Luar berseberangan. Lanjut. Oke, tadi kita sudah belajar tentang sudut pelurus, sudut siku-siku, lalu sudut sehadap, sudut dalam berseberangan dan luar berseberangan. Nah, untuk kasus yang ini 46 dan 35 ini dinamakan sepihak dalam. Tuh, sama-sama sepihak. Sepihak ini sama-sama dia berkelompok. Yang ini dalam posisi di sini maka berkelompok dengan ini, yang ini maka berkelompok dengan ini, sama-sama di dalam. Dalam ini ada dua garis ini, dia di dalam. Bagaimana menghitungnya sudutnya? Bukan sama besar sudutnya, tapi jika dijumlahkan 3 dan 5 hasilnya 180 derajat. Contoh, kalau 3 itu misalkan sudutnya 30 derajat, maka 5 sudutnya bukan 30 tapi 150. Kenapa? Karena 3 ditambah 5 itu harus 180 derajat. Ini di dalam ruangan, maka dinamakan dalam sepihak. Sementara yang ini dia di luar ruangan, lepas di luar ruangan, ya ini di luar ruangan, sama-sama di luar ruangan. Maka 2 dan 8 kalau dijumlahkan 180, 7 dan 1 jika dijumlahkan 180. Paham? Oke, kalau tidak paham silakan kalian lihat lagi video ini, baru nanti kalian mengerjakan soal di Google Form di bawahnya itu. Oke, kasih contoh satu ya. Sudut nomor 2 60, maka sudut nomor 6 berapa? Perhatikan 2 dan 6. Kita lihat posisinya. 2 menghadap ke atas sebelah kanan, 6 menghadap ke atas sebelah kanan. Ini berhadapan, maaf bukan berhadapan, ini sehadap, hadapnya ke atas, ini hadapnya ke atas, posisinya juga sama, maka sifatnya sehadap. Kalau sifatnya sehadap maka sudutnya sama-sama 60 derajat. Oke, paham? Oke, nanti untuk lebih pahamnya kalian akan mengerjakan soal, yang soal itu nanti ada poinnya, itu nanti kalian itu akan masuk ke nilai kalian. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.